Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dea Fitriani dengan nomor NIM 225148 dari kelas akuntansi 2025 C2 Prodi Akuntansi Universitas Pelita Bangsa Fakultas Ekonomi Bisnis. Video ini merupakan proyek ujian tengah semester mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi dengan dosen pengampunya Ibu Asia. Pada kesempatan ini saya akan membahas tadi kasus UMKM yang dijalankan oleh Ibu Gendot, yaitu usaha mie ayam, bakso, dan tahu isi pedas. Tujuan ini adalah menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran produk UMKM di lingkungan terdekat. Baik, di sini saya sudah bersama Ibu Gendot ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk tugas saya. Saya ingin menanyakan seputar UMKM karena saya ada tugas untuk tentang permintaan dan penawaran terhadap produk. Di sini Ibu menjual bakso, mie ayam, dan tahu isi pedas ya? Betul. Ya, jadi saya ingin menanyakan bahwa Ibu sejak kapan awal mula dibentuknya usaha ini? Sebenarnya itu sih iseng-iseng saya bikin aja buat tetangga, buat anak-anak di rumah. Cuma kata tetangga, "Bu, kenapa nggak jualan? Ini enak banget." "Jualan, Bu, jualan." Saudara, tetangga, semuanya nyuruh jualan. Akhirnya saya iseng-iseng tadinya jualan di rumah, kok rame. Akhirnya saya mencoba buka di luar. Ternyata peminatnya alhamdulillah. Oh, berarti awalnya Ibu membuka usaha ini di rumah? Iya, betul. Di rumah. Tadinya di rumah aja iseng-iseng dan ternyata di rumah rame banget. Akhirnya saya memutuskan buat di luar. Ini lokasinya di mana, Bu, kalau boleh tahu? Lokasinya di Medland Cibitung di Millennial Hub, persis depan stasiun. Baik. Untuk menjalankan usaha jualannya sudah berapa lama? Sekitar 1 tahun kayaknya. 1 tahun. Berarti dari tahun 2024. Iya, betul. Baik. Apa alasan Ibu memilih usaha makanan mie ayam, bakso, dan tahu isi pedas ini? Alasannya itu satu, makanan pokok sehari-hari itu mayoritas selain nasi ya, pasti bakso, mie ayam. Ada seblak juga sebenarnya saya, cuman saya tekunin bakso dan mie ayam aja karena tidak terlalu repot. Berarti Ibu awalnya itu dari seblak, terus lanjut ke mie ayam, bakso, dan tahu isi pedas. Ibu untuk usaha ini ada nggak faktor-faktor yang Ibu perlihatkan dalam menentukan harga jual produknya? Jadi yang penting harga jual kita itu standar pada umumnya gitu. Ya. Misalkan kita di tempat yang agak mahal, ya kita naikin sedikit aja, jangan kemahalan. Kita dapat tipis nggak apa-apa, yang penting pelanggan puas. Berarti Ibu di harga berapa ini mie ayam? Mie ayam saya jual yang biasa itu 12.000. Yang pakai bakso ada yang 17, ada yang 20 gitu, tergantung spesial baksonya. Kalau baksonya sendiri? Baksonya sendiri itu kita ada bakso urat 15.000. Itu favorit banget. Ada bakso jumbo 25.000, penggemarnya lumayan juga. Ada yang paling primadonanya lagi, bakso janda dan bakso duda. Apa itu? Jadi kalau bakso janda itu dan bakso duda itu dia kuah cabai, tapi tetap enak. Oh gitu, berarti Pedes kuah tapi enak. baksonya tapi di dalamnya ada isinya atau? Kalau bakso janda itu dia semrawut bentuknya, kriwil-kriwil. Tapi kalau bakso duda dia ada isi di dalam, pas dipotong dia pekecrot gitu kalau kata orang Selang mah. Iya, betul. Baik, berarti untuk faktor-faktor yang lainnya, misal dari bahan-bahannya sendiri kayak ayam atau enggak tepung atau enggak dagingnya, itu kalau harganya naik, itu Ibu akan menaikkan harganya juga nggak? Oh enggak Kak, jadi gini, kita pinter-pinter deh usaha, yang penting jangan ngurangin kualitas. Karena kuncinya makanan itu dengan kualitas yang dijaga, dengan rasa yang dijaga.
Kalau dari cabai, saya selalu stok jauh-jauh hari. Misalkan saya tahu harga cabai itu naik di bulan apa, saya usahakan saya punya stok yang sudah saya keringkan kemudian taruh kulkas. Gitu. Jadi pada saat harga lagi melambung tinggi, saya udah punya stok. Kalau nggak apa-apa deh, saya dapat tipis, biasa dapat 50%. Harga bakunya lagi naik, nggak apa-apa saya dapat 20%. Yang penting kualitas saya pertahankan. Gitu. Berarti nggak apa-apa ibu mengalami kerugian sedikit. Jangan sampai rugi. Jangan Tipis sampai nggak rugi. apa-apa. Tipis nggak apa-apa. Iya. Oh, baik. Berarti ibu tidak memilih untuk menaikkan harga jika bahan-bahannya harganya naik. Baik. Untuk di sini kan lagi rame ya Bu ya. Ya. Siapa aja biasanya pelanggan-pelanggan utama yang jualan yang membeli jualan ibu? Kalau pelanggan itu semua kalangan sih Kak. Semua kalangan. Mm-mm. Dari yang tua sampai muda. Yang tua, yang muda, mau pegawai sipil, mau pegawai kantor, apa PT, kadang pejabat daerah, ya siapa aja sih Kak, bebas. Karena ini lokasinya ini ya Bu, dekat dengan stasiun Cibitung juga ya Bu. Jadi mungkin ramai di sini. Ya, betul. Yang saya lihat di sini yang jualan bakso itu yang terdekat itu cuma ada ibu ya, yang di depan milenial ini. Untuk pesaing-pesaing yang lain itu ibu terpengaruh nggak? Enggak sih Kak, karena rezeki udah ada takarannya. Orang yang suka jajan, suka kuliner, mungkin mereka tahu rasa. Kalau mereka memilih di sini cocok ya alhamdulillah. Berarti untuk perbandingannya dengan pesaing-pesaing yang lain itu tidak terpengaruh ya dengan jualan ibu. Baik. Untuk menurut ibu apa yang membuat pelanggan suka dengan jualan ibu? Karena saya suka masak ya. Karena rasa mungkin. Karena Saya rasa. selalu memberikan rasa yang berbeda. Berarti pelanggan yang tadinya datang sekali jadi berkali-kali ya ke sini ya, karena Kak, saya punya kuncinya orang jualan itu apa? apa itu Bu? Satu, kita harus punya kualitas kalau mau buka usaha. Jadi nggak sayang-sayang modal. Kita kalau nggak punya kualitas, buka usaha berani. Modal yang udah kita keluarkan itu sayang. Sama satu, patokannya. Kalau pembeli itu kita harus perhatiin mereka balik lagi nggak setelah sekali beli. Kalau mereka balik lagi, berarti yang kita jual itu berkualitas. Baik betul. Berarti dilihat dari kualitas ya, dari kualitasnya. Untuk harganya sejauh ini Bu berarti tetap ya? Harga tetap. Mungkin suatu hari kalau ada kenaikan saya tipis-tipis saja. Tipis-tipis saja. Berarti kalau misalkan ada kenaikan harga ya, misalkan di beberapa bulan kemudian atau di beberapa tahun kemudian harga cabai sangat naik, ibu akan menaikkan harganya? Enggak saya naikin, tapi pinter-pinter saya akan stok di kulkas yang saya keringkan tapi tetap fresh gitu. Baik. Berarti ibu memilih untuk tidak menaikkan harga. Kalaupun harga bakunya lagi gila-gilaan, mungkin saya lebih memilih kayak biasa saya dapat 50% seperti yang saya jelaskan tadi ya Mbak. Saya dapat 50% biasanya keuntungan. Saya dapat 20% nggak apa-apa. Yang penting kualitas nggak saya kurangin. Gitu. Baik. Berarti ibu teguh pada pelanggan ya, berarti ya, tidak ingin menaikkan harga karena pelanggan nanti akan turun ya jika naik harganya. Sebenarnya kalau kita naikin juga nggak akan lari sih kalau mereka cocok dengan yang saya buatkan itu kan, misalkan mie ayam baksonya berkualitas gitu, rasanya enak, saya rasa saya naikin pun nggak akan kabur. Tapi mungkin ada kekecewaan. Nah, saya menjaga hal itu enggak. Jadi Baik. Berarti menjaga customer juga ya. Baik. Ibu bagaimana dengan tantangan terbesarnya dalam usaha ini? tantangan terbesarnya itu mungkin buat saya ya. Saya harus ke pasar sendiri, ngadonin sendiri, dan itu bangunnya pagi banget. Sedangkan saya capeknya luar biasa. Itu aja sih tantangan. Karena kan kita kalau kuncinya itu di adonan harus sendiri. Kalau yang ngadonin yang lain rasanya akan beda. Oh, berarti ini semuanya bahannya dari adonan ibu sendiri, tangan ibu sendiri gitu? Betul.
kuncinya di situ. Berarti ibu ada karyawan itu untuk melayani saja. Melayani aja. Kalau untuk bumbu atau untuk racik-racikannya itu ibu sendiri. Iya, saya sendiri. Berarti ibu harus melawan waktu dengan bangun pagi ya ke pasar sendiri gitu ya. Karena adonan itu sama bumbu nggak ada yang handle. Mungkin kalau sudah berapa tahun ada yang terbiasa, saya ajak gitu di dapur, mereka bisa, saya rasa cukup, rasanya seperti yang saya buat, baru saya lepas. Tapi untuk setahun 2 tahun nggak akan saya lepas, akan saya pertahankan sih. Pertahankan, baik-baik, semoga tetap lancar ya Bu ya, usahanya tetap ramai gitu, walaupun ibunya harus harus berusaha gitu ya, harus berusaha untuk bangun pagi untuk semuanya sendirian, tapi hasilnya tidak akan mengecewakan. Baik, kalau boleh tahu strategi ibu biar tetap laku nih ya, biar tetap laku, misalkan ibu ada pesaing nih, misalkan pesaing jualan di sekitar sini juga mie ayam bakso, strateginya apa Bu? Nggak apa-apa, di pasar aja tukang ayam banyak, kanan kiri depan tukang ayam banyak. Jadi kalau jualan makanan itu, satu kita jual jasa, ramah tamah, sopan, dan rasa yang berkualitas kita berikan. Terus kita nggak ngurangin bahan baku apapun, insya Allah rasa akan terjaga. Karena kan orang kuliner itu, jualan makanan itu kuncinya di rasa yang terjaga. Udah sih. Udah, itu aja strateginya. Baik, harapan ibu untuk kedepannya untuk usaha ini tuh apa Bu? Harapan saya sih, saya biar lebih banyak lagi membuka lowongan pekerjaan gitu. Itu aja sih. Itu aja berarti. Ada nggak harapan ibu semisalkan ya nanti bakso Yamin Bugendot ini akan membuka cabang di luar kota? Sudah sih, sudah lagi di planning. Oh, berarti sudah ada harapan untuk membuka di luar kota juga, untuk cabang-cabang yang lain juga. Banyak teman dan customer yang pengen kerja sama, cuman sayanya belum pede di waktu aja. Oke, untuk PD nih ya Bu, saya kan masih mahasiswa ya, saya juga ingin terinspirasi dari Ibu untuk membuka usaha itu apa sih Bu untuk bisa percaya dirinya, apa harus melawan dengan rasa ketakutan kerugian, akan dengan apapun itu segala macam tuh gimana Bu? Intinya kalau kita jualan itu pertama-tama ya kan kita harus mau capek deh, makanan itu kebersihannya, cara pengelola itu ngelola makanannya mungkin dengan masak ayam atau yang lainnya. Kalau kita bersih rasa pun akan enak. Kalau kita nggak bersih cara ngelolanya, bumbu mau sebanyak apapun tetap aja entah bau amis, entah ya intinya kebersihan, berani bumbu. Kalau makanan ya kebersihan, berani bumbu, kualitas bahan dijaga, udah sih itu aja. Berarti ibu itu caranya itu adalah untuk mempertahankan konsumen tetap sama ibu, tidak menaikkan harga ya, supaya tidak kecewa ya. Untuk usahanya sendiri bakso Yamin Bugendot ini saya lihat emang selalu ramai terus ya Bu ya, setiap hari ya. Alhamdulillah Kak. Biasanya bukanya jam berapa Bu? Sampai tutupnya jam berapa? Biasanya itu kan kita harusnya tuh buka jam 10. Cuman saya kasihan sama karyawan. Kalau udah buka tuh sebelum habis tuh nggak berhenti kan. Jadi saya ambil sikap saya buka jam 11 saja. Karena di jam 3, jam 4 itu kadang udah habis. Oh gitu Bu, udah habis. Masya Allah ya, berarti ya rame banget ya, berarti ya maksudnya laku gitu ya. Di rumah produksi, di sini jualan. Kalau di rumah produksinya sudah habis, sudah keluar semua, kita off. Baik, untuk pengaruh-pengaruh cuaca nih Bu, misalkan cuacanya hujan, itu konsumennya berkurang apa gimana ya Bu? Apa kan misalkan hujan tuh orang jadinya susah kesini ya. Ibu ada delivery ordernya atau di aplikasi GoFood atau Shopee Food? Karena masih keteter, saya nggak berani sih buka GoFood, Shopee Food gitu, belum berani.
Berarti kalau misalkan hujan tetap rame? Alhamdulillah sih Kak, rame terus. Alhamdulillah rame ya. Yang pakai mobil nyampe, yang pakai motor nyampe. Mungkin beberapa ada yang terhambat, mungkin mereka ngambil waktunya setelah hujan selesai baru pada kesini. Oh, baik. Berarti dengan cita rasa ibu yang khas ini tuh membuat pelanggan tuh tetap kesini ya. Maksudnya tidak memilih untuk tidak membeli. Apalagi kalau misalkan pengen banget nih mie ayam Bu Gendot atau nggak pengen banget bakso Bu Gendot, pasti selalu menerjang dengan hujan badai diterjang ya. Untuk yang punya mobil mungkin bisa ke sini ya, untuk yang motor juga bisa ke sini tapi pakai jas hujan gitu ya. Baik. Untuk dari sini mungkin wawancaranya sudah ya Bu ya. Berarti intinya ini adalah dalam usaha ini itu untuk sesuai dengan konteks tema saya, permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi itu, yang kuncinya itu adalah tidak mengecewakan pelanggan ya, supaya tidak kabur gitu ya. Menjaga kualitas bahan baku agar rasa tidak berubah, gitu aja. Ya, baik. Berarti setelah itu saya akan belajar dari Ibu untuk membuka usaha UMKM, bahwa sebenarnya kalau bahan baku naik pun tidak apa-apa ya untuk tidak menaikkan harga ya Bu ya. Iya, karena kuncinya di situ sih. Kalau bahan baku lagi naik, harga kita naikin, kasihan pelanggan. Jadi kita tuh bahan baku itu naik nggak akan lama kok. Jadi di saat naik kita dapat tipis nggak apa-apa. Yang penting pelayanan kita, rasa barang yang kita jual itu, makanan nggak berubah Kak, itu aja. Baik, terima kasih ya Ibu untuk menyempatkan waktunya. Sudah saya mau wawancara, walaupun tadi saya nunggu dulu ya Bu ya. Ramai sekali Ibu, Masya Allah, pokoknya bagus lah ya. Alhamdulillah. Baik, untuk kedepannya nih saya ingin berpesan kepada Ibu, semoga usahanya semakin lancar ya Bu ya, banyak cabangnya. Terus saya juga berharap sih untuk membuka ruko sendiri ya Bu ya. Iya. Karena kan kalau di sini masih memakai ruko dari stand mall. Jadi mungkin lokasinya tuh agak sempit ya Bu ya, agak kecil gitu ya. Jadi saya harap sih ke depannya usaha Ibu bisa membuka ruko sendiri. Jadi Ibu bisa pelanggannya juga bisa makan di tempat gitu ya, tidak di take away aja gitu. Tidak lupa. Ya baik, pokoknya seperti itu ya. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu wawancaranya untuk saya ya. Ya, sama-sama Kak. Ya. Ibu ada pesan-pesan nggak terakhir untuk video saya tugas ini? Ya, saya nggak ada sih, itu aja. Untuk pesan-pesan kepada UMKM yang lainnya gimana Bu? Tetap semangat, pertahankan kualitas. Setiap kita membuat makanan yang kita buat setiap hari itu, kita belajar terus deh, bahwa jangan pernah puas dengan rasa yang sekarang kita buat laku. Jangan pernah puas, karena kita harus bisa lebih enak lagi gitu. Sekalian belajar. Ya, di depan kita ini sudah ada kereta ya, agak berisik ya. Udah Bu, saya akhiri ya videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, setelah wawancara dengan Ibu Gendot, saya akan menganalisis dengan faktor-faktor permintaan dan penawaran di usaha UMKM bakso mie yamin Bu Gendot dan tahu pedas isinya, yaitu jika harga tidak naik atau tetap, apakah permintaan dan penawarannya berubah. Secara teori ekonomi mikro, harga bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi permintaan dan penawaran. Jadi walaupun harganya tetap, jumlah permintaan dan penawaran bisa tetap berubah asalkan ada faktor lain yang berubah. Permintaan bisa berubah walau harga tetap jika ada pergeseran kurva permintaan, bukan hanya perubahan di sepanjang kurva. Contoh-contoh faktor yang sudah saya wawancara tadi dengan Ibu Gendot adalah pendapatan konsumennya berubah. Misal harga 15.000 itu naik menjadi 20.000, konsumen itu bisa menurun karena banyak kalangan-kalangan yang anak-anak sekolah itu tidak bisa membeli dengan harga 20.000 karena terlalu mahal. Lalu selera atau tren makanannya berubah.
Jadi seleranya jika ciri khas rasanya itu berubah, permintaan dari konsumen itu juga bisa menurun. Karena jika tahu pedasnya sedang viral, maka permintaannya naik walaupun harganya sama. Jadi Bu Gendot itu sering kehabisan dengan tahu isi pedasnya. Jadi permintaannya naik walaupun harganya tetap sama, dan begitu juga mie ayam dan baksonya walaupun naik harganya tetapi permintaannya menurun sedikit. Jumlah penduduknya atau masyarakatnya itu meningkat karena ada promosi di sosial media, di Instagram, di TikTok. Jadi lebih banyak pembeli, artinya permintaannya naik. Adanya substitusi, misalnya muncul jajanan baru yang lebih menarik, maka permintaan tahu pedas bisa turun meski harganya tetap. Contoh konkretnya itu harga mie ayam tetapnya 12.000, tapi karena musim hujan dan banyak orang ingin makanan hangat, penjualannya justru naik, jadi harga tetap, permintaan naik. Penawaran juga bisa berubah walau harga tetap jika ada perubahan biaya atau kondisi produksi. Contoh faktor yang bisa mengubah penawaran, harga bahan bakunya turun, pedagang bisa memproduksi lebih banyak dengan biaya sama. Cuaca atau musim, kalau hujan terus, penjual berkurang berjualan sehingga penawarannya turun. Jumlah pedagangnya, walau banyak UMKM baru jualan produk sama, total penawaran meningkat meski harga tetap karena Bu Gendot sudah menetapkan dengan kualitas yang terbaik. Teknologi produksinya, misalnya alat masak lebih efisien, produksinya juga akan menaik. Jika ada kondisi lokasi yang lebih pas, yang untuk ruko sendiri, mungkin produksinya juga akan menaik, bisa mencapai cabang-cabang ke luar kota. Kesimpulannya, jika harga tetap, permintaan dan penawaran bisa berubah tergantung pada faktor non-harga. Dalam grafik ekonomi, ini digambarkan sebagai pergeseran kurva permintaan atau penawaran, bukan pergerakan di sepanjang kurva. Kesimpulan dari proyek ini adalah permintaan terhadap produk UMKM sangat dipengaruhi oleh harga, rasa, dan daya beli. Penawaran dipengaruhi oleh biaya bahan baku, harga pasar, dan jumlah pesaing. Pelaku UMKM perlu menjaga kualitas, harga yang wajar, dan pelayanan agar tetap bertahan di tengah fluktuasi pasar. Terima kasih kepada Ibu Asia selaku dosen pengampu dan Ibu Gendot sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu. Demikian video proyek ujian tengah semester saya. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan gambaran nyata penerapan teori ekonomi mikro dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.